ada kemungkinan Pak Haji untuk mencalonkan diri jadi wali kota? Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik jo yuang tabuzer yuang tagia budak seringe di pot bunga. Hari ko sana yuang berkunjung ke rumah apa nang ganteng ko. Pak Haji Maidestal Hari Mahesa Esos MM. Betul nama Pak? Betul sekali. Manga yuang nyo berkunjung balik ke Sikodun sana karena ada banyak pertanyaan yang sebelum pot bunga ko yang masih alum bisa lapeh yuang pertanyaan. Nah, Pak Haji. Ya. Sebetulnya Pak Haji kini kan menjabat sebagai Ketua DPC P3 Kota Padang. Iya, betul. Untuk bisa menjabat seperti itu kan tidak mudah. Ya, Sebagai mudah. ketua partai di Padang kok kan tidak mudah. Pasti merintis dari nol. Iya. Sebetulnya sejak kapan sih Pak Haji mulai merintis jadi orang politik gitu, terjun ke dunia politik sejak kapan? Iya. Jadi apa namanya ya? Ambo dulu suka berorganisasi. Oh. Jadi suka berorganisasi, ya awal mulanya organisasi kelompok pecinta alam, ya organisasi di sekolah, ya dan organisasi di luar sekolah, kegiatan-kegiatan begitulah. Suka kumpul-kumpul lah. Iya. Nah, jadi Ambo masih ingat dulu ketika ayahanda, ya Bapak Baharudin, beliau melihat Ambo daripada tidak terarah katanya. Organisasi, kumpul-kumpul, ya, dan khawatir beliau mungkin sebagai orang tua, ya. Akhirnya Ambo disuruh gabung ke Partai Persatuan Pembangunan. Nah, gitu. jadi ketika itu beliau pun menjabat bupati di Pasaman. Iya, beliau menjabat. Tahun 2000. Nah, tahun 2000 itulah beliau 2001 ya. 2001 beliau menitipkan Ambo ke partai. Ya, menitipkan dalam arti kata tolonglah kalau memang ada bakatnya ke politik gitu. Nah, ketika itu setahun kemudian Ambo menjadi anggota biasa. Setahun kemudian Ambo diberikan amanah oleh kawan-kawan di Kecamatan Padang Barat menjadi menjadi bendahara PAC Kecamatan Padang Barat, pimpinan anak cabang. Tahun 2002 itu ya Ambo akhirnya ketua kecamatan mengundurkan diri. Kami mengadakan musyawarah, namanya musyawarah luar biasa kecamatan. Mau diamanahkan langsung oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua kecamatan. PAC. Ya, PAC. Ya, setelah beberapa bulan setelah itu tahun 2023. Nah, Mo sendiri tidak tahu ya bagaimana proses partai dan segala macamnya. Ya, akhirnya mau belajar terus. Tentunya minta arahan ya, pada saat itu ketua partai Kambo Pak Khairul Indra, sekretaris Pak Sabarudin. Nah, disitulah dimulai ya. Nggak tahu Ambo waktu itu semakin dekatnya pemilu, nggak ada terbayang sedikit pun. Nggak ada terbayang sedikit pun pemilu itu apa dan segala macamnya. Jadi ketua partai itu bagaimana di kecamatan. Orang mencalek, ikutlah mencalek. Cuba-cuba. Bukan cuba-cuba ya, Ambo memang dapat arahan atau mungkin dapat ilmu pula dari orang tua. Ya, ikutlah caleg katanya. Ya, Ambo belajar langsung kan. Kebetulan dulu Ambo orang tua ya, jangan baca-baca yang lain, baca koran katanya. Ambo masih ingat itu. Sampailah pada saat itu ya, Ambo kebetulan dulu buka kedai ketek-ketek lah. Ya, mengalir kopi, Indomie dan segala macam itu. Di kedai ketek itu Ambo berlangganan 4 koran. Media cetak ya. Itulah yang mau baca taruh. Jadi mulai asik terasa. Kenapa begitu. Koran? Ya? Kenapa koran? Ya dulu kan tak ada apa dah. Handphone itu saja. Media online jarang ya. Yang bisa kalau TV ya ada berita-berita baca. Bapak waktu itu nyarankan baca koran, baca yang lain. Artinya pasti ada maksud dari beliau itu. Gitu kan. Kalau koran ya rasanya update kan. Dan lebih menyentuh ke masyarakat. Jadi apa yang berkembang di masyarakat itu diapakan ya, baca koran. Akhirnya menyukai. Ya akhirnya ya ketika itu ada penyusunan caleg, mau dipanggil oleh partai, ya, diperintahkanlah untuk
ikut syak pemilu pada tahun 2024. 2024 pertama 2024, kali ya. untuk menjadi anggota caleg. Jadi Dun Sana, beliau kok adalah seorang putra dari Bupati Pasaman saat itu ya? Ya, saat itu Pasaman. Pak Haji Baharudin. Beliau dan berarti sangat berpengaruh Bapak terhadap perkembangan sangat, politik Pak Haji. sangat. Oh ya, beliau itu adalah guru orang tua ya. Ya, semuanya lah. Intinya berarti kan orang tua sangat support ketika Sangat, Pak iya, Haji support. mendukung masuk ke dalam dunia politik. Tapi beliau, kalau dikatakan mensupport tentu mensupport ya. Orang tua yang main tidak akan mensupport anaknya. Tapi beliau tidak memaksakan. Nah, beliau tidak memaksakan. Pada saat itu beliau hanya menyarankan udah masuk situ. Situ dilepas gitu. Tapi dipantau terus lah ya. Nah, pada awal itu apalagi umur waktu itu 20-an lah kalau tidak salah ya. Susah muda. Masih sangat muda. Jadi Dun Sana, beliau Pak Haji saat 2000 berarti terpilih menjadi anggota terpilih, alhamdulillah menjadi anggota, dipercaya masyarakat legislatif di Kota Padang. Wilayahnya dapilnya Padang Utara dan Padang Barat. Padang Utara, Padang Barat. Dan seperti kita ketahui Dun Sana, beliau juga menduduki posisi sebagai anggota legislatif itu selama 3 periode. 3 periode. Tapi ada yang menarik dari 3 periode itu. Periode ke barat Pak Haji waktu itu masuk penjara. Jadi iya. Pak Haji kok, Pak Isa kok pernah menjadi napi. LP Muaro Padang. Dan itu masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang. Kemudian saat itu terjadi pemilihan pulau. Iya. Jadi caleg pulau. Caleg. Dan waktu jadi caleg itu masih berada di penjara. Masih di dalam. Dan ternyata masih dipilih. Alhamdulillah masyarakat percaya napi ya. Napi jadi caleg itu mungkin keluar sejarahnya. Iya. Nah itu kasus apa dan terus kejadiannya tahun barat itu Pak, pemilihan yang ke barat itu Pak. Iya, itu periode yang kedua ya. Periode yang kedua. Ketiga. Ketiga, berarti pas di pemilihan yang ketiga ya. Pemilihan yang ketiga. Itu masalah sebetulnya Pak. Iya. Masalahnya ya mungkin pertama masalah di diri Ambo sendiri karena emosional maka masuk penjara. Harus disadari lah ya, harus diakui ya. Dan itu tuntutannya waktu itu apa kasus Pak? Jadi memang ya ada sedikit permasalahan lah, masalah keuangan lah ya. Yang di sekretariat DPRD. Ketika itu mempertanyakan terjadi debat karena informasi dan pemahaman Ambo bahwasanya apa yang dilakukan oleh sekretariat DPRD itu adalah salah. Ya, Ambo terpancing akhirnya perdebatan. Nah, akhirnya ya pecah meja ya karena ini ya masih muda kan waktu itu. Kayaknya masih muda ya Pak. Kini masih muda ya. Jadi kasusnya waktu itu berarti pengerusakan. Iya, perusakan itu terjadi kalau tidak salah di tahun 2011 ya. 2011 2012 sorry. Tapi putusnya putusnya jadinya dari pengadilan negeri ya mau dituntut oleh jaksa 6 bulan penjara, diputuskan oleh hakim 5 bulan penjara, kurungan penjara. Jadi 5 bulan ya? 5 bulan. Nah, akhirnya mau banding. Nah, di banding itu putusannya hukuman percobaan 1 tahun 2 bulan. Artinya tidak dipenjara. Nah, ternyata proses itu berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan tahanan ya, ditahan selama 5 bulan penjara. Berarti sempat merasakan dinginnya penjara berarti. Dingin dan hangatnya penjara. Dingin dan hangat. Tapi di sana ini hal luar biasa sama Pak Haji. Bako hal luar biasa Jambo. Di saat beliau dalam penjara, beliau kemudian ikut tetap jadi caleg dan ternyata beliau terpilih. Jadi itu ya, menyampaikan Jo, ada hal prinsip yang menurut Ambo pada saat itu perlu menyampaikan juga kepada masyarakat, yaitu ketika itu ada terjadi menurut pemahaman Ambo pemotongan honor ya, tidak hanya anggota dewan tetapi juga sekretariat yang diambil tanpa konfirmasi. Itu menurut pemahaman Ambo bahwasanya itu adalah salah.
Nah, itu prinsip Itu yang kasus dulu ya. ya kasus dulu, artinya ya pengambilan hak orang lain yang tanpa seizin, tentu itu bagi Ambo itu adalah hal yang sangat prinsip ya. Akhirnya Pak Haji pun Dan dituntut kan bukan dengan persoalan itu, tapi karena perusakan. Karena perusakan ya namanya politik semuanya bisa, dan eksekusinya pun menjelang Atau jangan itu salah satu menjelang strategi pemilu. musuh-musuh politik Pak bisa Haji waktu jadi. itu, agar Pak Haji tak terpilih saat itu. Iya, bisa jadi ya, karena orang politik semuanya kan bisa terjadi. Apalagi pada saat itu juga Ambo disebut-sebut juga untuk menjadi calon wali kota. Oh gitu. Juga calon wakil wali kota, ya ikut pilkada lah pada saat itu ya. Terus caleg juga, ya eksekusinya pun kan menjelang hari H pencoblosan pemilu pada saat itu. Jadi 2 bulan menjelang pemilu Ambo dieksekusi, ya udah masuk lah. Masuk, tapi akhirnya Alhamdulillah kalau ya. masyarakat masih Masyarakat percaya, percaya, masyarakat tahu bahwasanya ini adalah sebuah hal yang tidak lazim lah ya. Ya masyarakat percaya, akhirnya memilih Ambo dengan Pak suara Haji terbanyak. peristiwa itu apa yang Pak Haji pikirkan dalam diri Pak Haji saat itu? Saat- Masuk penjara, kemudian ikut tetap pemilu dan akhirnya terpilih. Apa sih yang terfikir sama Pak Haji? Jadi siapa ada yang punya, kan ada pula kok ya pro dan kontra atau punya pemikiran lain masyarakat. Oh sengaja settingan lagi gitu yang gitu kan. Ada. Wah, ada yang Ada yang menyampaikan seperti itu. Itu apunya saja. Ya tidak mungkin lah ya. Siapa sih yang nio masuk ke dalam penjara, Iyalah. berpisah dengan anak dan istri, ya kan? Makan seadanya, tidak bisa bebas kemana-mana, pasti tidak ada yang mau. Sadar PSBB saya diterapkan nih. Haram kok sudah Seminggu saja di apa 8 niang awak di dalam Akhirnya rumah ya. gitu. Dalam rumah, Lengkap kan? fasilitas. Nah, itu enggak lah. Ya, jadi enggak seperti itu. Jadi pada saat masuk itu ya udah, ya mau hanya melaporkan diri. Ketika putusan itu Ambo mendapatkan telepon, ya Ambo sempat memang sedikit goncang lah. Karena membayangkan diri akan masuk sel. Iya memang masuk sel seperti itu. Esa ditelepon sama Ya manusiawi lah. keluarga dari Jakarta. Om tidak bisa bantu katanya. Putusan Esa 5 bulan penjara. Langsung itulah ya. Nah, akhirnya mau beli aqua di pinggir jalan, tidak bisa tagak. Tapi langsung berpikir apa sih jalan yang bisa ya. Iya. Upaya-upaya itu tetap Ambo lakukan ya, tapi tidak bisa lagi. Ya akhirnya Ambo sadari ya udah. Ikhlas jalani, sudah serahkan semuanya pada Allah SWT. Itu saja, itu kuncinya. Berkah di balik itu kan. Ya, pada saat hari pertama Ambo di dalam, ya susah masuk, susah lalu. Ambo mencoba, ya setelah putusan itu apalah ya, Ambo dapatkan dari informasi dari Om di Jakarta. Ya akhirnya ya mau terima, ya mau sampaikan udah. Ya harus sejani, dan Ambo ya berdoa, ya ibadah, termasuk sampai di dalam hari pertama itu yang sangat dingin itu tadi, nyamuknya pun nyamuk ya di dalamnya mungkin ya dalam tanda kutip ya, dalam orang-orang menilai ya nyamuk di dalam itu adalah banyaknya preman. Ya tentu nyamuknya lebih preman pula. Nah itu para lamu yang bisa artinya Ambo malam pertama kan lalu itu doang nyaman. Nah, jadi Ambo sampaikan ya, hari pertama itu Ambo datang jam 8 malam. Langsung diregistrasi, langsung di dalam Ambo sampaikan, dan ternyata ada beberapa yang kenal perlu di dalam itu. Jadi awak kalau di luar, kalau kamu masuk ke dalam tuh orang di dalam lebih tahu daripada di luar. Gitu ya. Cepat informasinya. Jadi jam 2 itu Ambo masuk ke dalam selnya, ya. Ambo mencuba untuk lalok, tidak bisa lalok. Ambo berzikir, tidak bisa. Ambo baca puluh Al-Quran, tidak bisa. Karena di dalam itu, ya pendek, angek. Kalau jam 2 itu angek, sangat angek. Akhirnya dengan sendirian Ambo ambil wuduk dari aqua, ya pakai botol aqua saja ambil wuduk. Mau coba lalok, tidak bisa. Akhirnya mungkin dek latih seorang, tak lalok. Tapi jam 3:30 pagi, tak jago balik. Tak jago dia mungkin karena nyamuk yang tajam, yang jamuk preman itu ya, pada ya, dingin yo juo. Akhirnya mau tak jago sentak. Mau cari mau berada di mana gitu, ya kan? Sentak langsung bertakan nama dia. Nah, mama almarhum. Ambo padahal anak bupati. Ambo ada punya jabatan. Ambo punya seluruh fasilitas mungkin yang alhamdulillah apalah dari orang lain ya.
Tapi di lain yang takkan aja ambo setelah itu orang tua coba kalau ada mama ndak seperti ku bla-bla segala macam. Yang kedua ambo takkan kok bisa masuk penjara. Tapi ternyata ya tiba-tiba saja ambo takkan dosa-dosa yang lah diperbuat. Mungkin dosa mengicuah orang tua kan ada dulu tuh. Nah, apa minta piti balik buku. Kan itu. Termasuk ke orang tua almarhum mama ya. Beliau punya kendaraan, buat kunci serapnya, ya kan. Nah, didorong tuh. Mungkin jahit ke kawan-kawan ada juga nakal-nakal. Iya, nakal-nakal masa remaja. Itu yang takana. Dosa-dosa itu mungkin ada janji atau apa. Takana seperti itu. Akhirnya mau sampaikan ke dalam hati, ya Tuhan, itu mungkin apa dosa gitu. Sebagai penebus dosa, mau ikhlas apapun yang terjadi. Ndak pikirkan lagi jabatan, ndak pikirkan usaha-usaha di luar, keluarga, mau titipkan ke Tuhan, pleng, udah habis. Tapi langsung sholat. Ketika masuk penjara, ada hikmah yang dibalik itu. Hikmahnya sangat besar. Sangat mempengaruhi jiwa ambo sampai kini. Bentuk pengaruh yang jaleh, seperti apa kira-kira Pak Haji? Ya, mau bersyukur ya. Pada saat itu memang setelah mau keluar, pas baru saja keluar, mau sholat di masjid. Ya, di luar itu orang habis sholat langsung keluar nih. Ya, langsung sebar lah. Memang seperti itu apa ya kan. Tapi di dalam itu berzikir, puasa Senin Kamis. Ambo jalani itu. Banyak. Jadi ambo harus kadang ambo kalau penjara salah satu titik baliknya diri seorang. Betul. Ambo sangat banyak lah hikmahnya di dalam itu. Ambo melihat banyaknya dunsanak di Sinan ya yang mungkin memang perlu pembinaan, perlu perhatian ya. Kadang mereka ya hidupnya seperti itulah. Seorang suami yang di dalam, istrinya dan anak-anaknya di luar bagaimana, dan kehidupan mereka bagaimana. Bapak kok banyak lah ya. Dan ternyata penjara tidak selalu melahirkan orang-orang yang berlaku jelek. Tapi malah orang baik kemudian setelah dia masuk penjara dia bisa menjadi. Dan yang paling ngambopokan ya ketika mau di dalam itu orang kan ada 1-2 yang kenal. Akhirnya hampir seluruhnya menjadi saudara. Dan yang paling ininya mereka itu saling hormatnya luar biasa. Entah ya sama ambo seperti itu yang terasa. Dan juga enggak semuanya lah yang di dalam itu bejat, enggak. Semuanya dikatakan orang enggak pandai begini semua, enggak, tidak seperti itu. Kadang kondisi mereka masuk penjara karena banyak faktor. Bukan hanya karena kebejatan atau bukan ada kecelakaan yang hal-hal yang tidak disengaja, misalnya menabrak orang kan tidak disengaja. Masuk Haji sendiri gara-gara macam. Jadi di sana dengan pengalaman Pak Haji tadi kita bisa buka wawasan lebih luas. Ternyata penjara tidak selalu terisi oleh orang-orang yang tidak punya perikemanusiaan dan tidak bejat. Tidak. Nah, itu salah pemahaman, itu salah Pak Haji, waktu tadi Pak Haji sempat ngomong, bisa jadi itu bukannya itu dimanfaatkan oleh lawan politik di masa itu. Gitu. Walaupun Pak Haji terpilih jadi caleg, jadi anggota legislatif juga. Tapi kan ada kemungkinan Pak Haji untuk mencalonkan diri jadi wali kota. Tidak ada minat. Jadi memang pada saat itu memang memang terpikir aja ya. Artinya dalam politik itu tidak semuanya seperti yang mulus seperti yang kita bayangkan. Ya hal seperti tadi ya, ada kejadian yang seperti itu, ada dugaan juga dorongan dari lawan-lawan politik supaya dalam arti kata matilah ya, karir udah habis. Tapi ternyata Tuhan kan berkehendak lain. Nah, artinya pada saat itu ya dengan suara terbanyak ya, sekota Padang anggota DPRD terbanyak loh. Kalau tidak salah 3.674. Padahal masih dalam sel ya? Masih dalam sel. Di dalam sel. Coba bayangkan ketika mencoblos itu dipanggil nama kan, dipanggil ke TPS itu kan. Panggil TPS Maidestal Hari Maesa mau datangi, ambo mencoblos karate yang ada nama ambo sendiri di dalam sel. Sampai menitikkan air mata. Nah, itu benar-benar mau celek ada nama ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Tek. Semoga apa yang ambo rasakan ini juga banyak masyarakatnya ambo. Akhirnya itu pilih. Secara hukum kan waktu itu tidak akan dicoret ya? Enggak, karena PAW-nya PAW-nya pun kan kalau ingin melakukan PAW kan 6 bulan. Dan ambo 3 bulan lah di dalam itu. Jadi tidak ada. Jadi kalau keinginan tadi ditanyakan, seperti ditanyakan, tentu ada.
Ada planning berarti ya? Keinginan tentu ada ya. Ya, Dalam karir politik. Yang menarik, sedang tren kini kaum milenial memimpin Indonesia, memimpin bangsa ko, memimpin anak-anak negari ko. Itu menjadi tren loh Pak Haji. Iya. Dan Amboraso, Pak Haji pasti punya keinginan seperti itu. Nah, ini mana patang atau tahun 2024 mungkin Iya. Ya. Kalau ya seperti kemarin ya periode kemarin kan disebut-sebut juga. Iya. Ya sebelumnya juga pada 2014 itu ada disebut-sebut juga. Tentunya sebagai orang politik ya selain daripada anggota legislatif, kepala daerah kan merupakan sebuah jenjang karir ya bahkan sampai ke menteri, presiden dan segala macamnya. Itu tentunya ada niat, ada keinginan ya. Apa dasar Pak Haji ingin menjadi wali kota Padang? Kita tidak bicara wali kota Padang dulu atau mungkin bisa jadi nanti di Pasaman Barat tempat melanjutkan orang tua. Bisa jadi. Nah, apa dasar Pak Haji ingin memimpin sebuah daerah di Sumatera Barat? Ambelah melihat ya, ambelah mengikuti 15 tahun menjadi anggota DPRD Kota Padang. Banyak hal-hal yang rasanya program-program kepada masyarakat, keinginan masyarakat itu yang sebenarnya mempunyai yang ada suatu hal kekuasaan mungkin ya suatu ya tajam pena lah kata masyarakat umumnya ya itu yang bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah ya membenahi keinginan masyarakat. Ya, jadi berdasarkan pengalaman tadi. Pengalaman, apalagi dari anggota DPRD tentu banyak. Iyalah. Mendapatkan lebih informasi, paham, lebih paham, lebih mengerti, dan itu menjadi landasan. Kalau berada di eksekutif rasanya akan lebih mudah. Betul. Melayani masyarakat. Iya, begitulah. Kita tunggu saja dong saya. Iya, doakan saja ya. Mudah-mudahan lancar. 2024 beliau mencalonkan diri. Nah, perlu tentu hal itu tentu dukungan dari semua masyarakat. Iya betul tentunya. Ada kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat? Iya tentunya niat atau keinginan ada, cita-cita tentu ada. Ya artinya bagaimana agar keinginan masyarakat yang selama ini mungkin belum terpenuhi ya mudah-mudahan bisalah nanti kita mencoba. Ya, kalau ada rata tangan pula kan. Iyalah. Kalau ada nikmat kesehatan. Tapi kan Pak Haji kini kan tidak berada di legislatif ya. Pak Haji sebagai ketua DPC ya, DPC P3 Kota Padang. Karena tidak berada di legislatif artinya mungkin peran secara langsung tidak bisa. Apa sih yang Pak Haji lakukan kini sementara untuk? Ya tetap ya. Artinya kita juga mempunyai perwakilan di DPRD. Anggota DPRD gitu, yang sering sampaikan kepada anggota DPRD kalau ada hal-hal yang ini di masyarakat selain daripada mengadu kepada partai dan juga teruskan kepada kawan-kawan di legislatif ya. Apalagi Ambo sampaikan ya semua semenjak dari awal di DPRD Kota Padang dulu 2024 nomor handphone Ambo tetap sama sampai kini tidak berubah-ubah. Dan itu diketahui dan bisa diakses. Bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi banyak masyarakat itu menyampaikan kadang yang bisa Ambo sampaikan kepada eksekutif, Ambo sampaikan ya kepada pemerintah. Ya, contohnya kemarin ada beberapa BLT, terus anak-anak sekolah ya. Ya artinya Pak Haji masih pembangunan terus berperan, masih insyaallah masih mengunjungi masyarakat. Masih. Tapi pure murni itu dari keinginan pribadi bukan karena dasar ingin adakan. Tidak. Iya. Tapi memang seperti itu ya. Iya, artinya ya memanglah terbentuk karakter gitu kan gitu. Apalagi orang tua juga itu ya orang tua dulu menyampaikan ya bantulah yang bisa saya bantu untuk masyarakat itu saja. Alhamdulillah. Orang tua ternyata sangat berperan sekali. Sangat berperan. Dalam membentuk karakter seorang Pak Haji baik secara pribadi maupun sebagai orang politik ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri lah gitu. Cukup kita pahami dan terutama Yuang Dun sana memahami seorang Haji Maidestal Hari Mahesa dan beliau pasti punya mimpi dan mimpi kok terutama untuk masyarakat di Sumatera Barat yang pasti ya Pak Haji. Terakhir Pak Haji ada yang Pak Haji sampaikan ke masyarakat kita? Apa yang disampaikan ya kalau untuk
besok itu ya doakan sajalah. Doakan Mudah-mudahan saja. kita Kota Padang kok aman, ya sejahtera dan Itu tetap mengabdi pada masyarakat. mudah-mudahan dan Ambo tetap seperti yang dulu. Di sana, Yuang tidak banyak menemukan sosok-sosok pemimpin muda yang mudah Yuang bisa akses. Beliau salah seorang sosok pimpinan muda yang bisa Yuang akses dengan cepat dan respon beliau sangat menarik. Dan itulah pemimpin-pemimpin low profile yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas seperti Pak Haji. Amin, masih Terima banyak. kasih banyak. Terima kasih. Lah di sana Pak Haji Maidestal Hari Maesa lah balik-balik di Pot Bungo. Wah, tunggu yang lainnya di sana ya. Lah Cik 2 3. Lah habis anak. Lah no habis.